وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah di malam hari ini Allah mudahkan kita kembali bermuajahah, bertatap muka, insyaallah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan terus berupaya menyempurnakan bagian-bagian penting dalam keislaman kita, dan semoga ini kelak menjadi bukti kita menjadi bagian orang-orang yang sungguh-sungguh dengan keislaman kita, dan semoga dicatat sebagai amal soleh untuk kita semua. Salat dan salam selalu kita hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Kita mohon kepada Allah semoga Allah izinkan kita untuk terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah baginda Rasul dalam kehidupan kita, terkhusus dalam upaya kita menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah rahmati kita istiqamah hingga Allah izinkan kita husnul khotimah. Mengawali kajian malam hari ini dalam bab fikih munakahat tentang hukum keluarga, kita awali sama-sama dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih berbicara tentang hak-hak suami istri. Sebagaimana dahulu di pertemuan dua pertemuan belakangan kita membahas bagian dari hak-hak yang wajib dipenuhi oleh suami ataupun istri, itu ada tiga hal yang kita bahas. Pertama, hak-hak yang wajib dipenuhi suami kepada istri. Yang kedua, hak-hak yang wajib dipenuhi istri kepada suami, dan hak-hak bersama antara suami dan istri. Sudah kita bahas poin yang pertama, poin yang kedua mengenai hak-hak bersama antara suami dan istri. Kemudian yang kedua, hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Termasuk dalam hal ini adalah mas kawin atau mahar. Sudah kita bahas juga. Kemudian ukuran mahar, apakah ada ukuran yang harus dipenuhi atau tidak, atau diserahkan sepenuhnya kepada pihak perempuan, atau juga mempertimbangkan kemampuan suami dan sebagainya. Yang pastinya semakin besar nilai mahar yang bisa dipersembahkan oleh seorang suami, seorang laki-laki kepada seorang calon istrinya, itu lebih baik. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan mahar yang besar kepada ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian di satu sisi, walau mahar yang tinggi itu sangat baik diberikan kepada seorang istri, tetapi juga di satu sisi makruh menetapkan mahar yang mahal. Ya, makruh hukumnya menetapkan mahar yang mahal, sebagaimana yang diriwayatkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, inna a'dhaman nikahi barakatan aisaruhu mu'natan. Sungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan biayanya. Ya, ini kalau kita bicara biaya, ini bukan hanya sekedar biaya untuk mahar saja. Karena biasanya maharnya nggak seberapa, biayanya gede banget. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, maharnya cuman seperangkat alat sholat dan emas cincin 5 gram misalnya. Tetapi biaya pernikahannya Masya Allah, nyewa gedungnya sampai 50 juta, ya, nyewa cateringnya sampai 70 juta. Ya, itu mungkin kelas-kelas ekonomi sekarang. Kalau kelas-kelas ekonomi dulu, kalau kelas ekonomi sekarang sampai ratusan juta. Bahkan dalam satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yumnul mar'ati khiffatu mahriha wa yusru nikahiha wa husnu khuluqiha wa syu'muha ghula'u mahriha wa usru nikahiha wa su'u khuluqiha. Keberkahan wanita terletak pada maharnya yang ringan. Ya. Keberkahan wanita terletak pada maharnya yang ringan, pernikahannya yang mudah dan akhlaknya yang baik. Sedangkan keburukan wanita terletak pada maharnya yang mahal, pernikahannya yang susah dan akhlaknya yang buruk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Gara-gara standarnya yang tinggi enggak nikah-nikah. Udah 30 tahun, udah 35 tahun, ya, kalau nengok laki-laki, wah kayaknya kurang ini enggak jadi nikah. Ya, maka jangan terlalu banyak standarnya. Standarnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita sudah membahas juga tentang pembayaran mahar, baik maharnya secara kontan atau ditangguhkan, ya, atau bahasanya nyicil, nanti, ya, ditangguhkan bahasanya, dan itu dibenarkan dalam Islam. Walau demikian, ada batas waktu wajib membayar seluruh mahar yang disebut, ya, ada batas waktunya. Walaupun bahasa ditangguhkan, kata para ulama, kalau sudah berdua-duaan yang tidak ada orang selain mereka berdua, maka waktu itu setelah itu wajib bayar mahar. Nah, ini disampaikan supaya kita menyelisihi satu aliran yang mahar tidak penting sama mereka, yang penting penetapan waktu. Saya nikahkan anak saya kepada Anda 2 minggu, saya terima, sah, nggak perlu mahar. Ada pernikahan seperti itu. Kita tidak, pernikahannya sampai yang Allah kehendaki. Nggak tahu kita kapan. Semoga sampai kita meninggal. Maka mahar disebutkan. Jika terjadi hubungan badan yang sesungguhnya, maka wajib bayar mahar. Jika salah satu dari pasangan suami istri tersebut meninggal, wajib bayar mahar. Kemudian menurut Abu Hanifah, jika suami istri tersebut telah berdua-duaan dengan benar, maka istri berhak mendapat seluruh mahar yang telah disebut. Itu walaupun ada masa tangguh, tetapi ada masa wajib membayar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga sudah membahas tentang kewajiban memberi nafkah. Jazakumullah. Ya, kewajiban memberi nafkah, kemudian kewajiban memberikan perlengkapan. Kalau dulu adatnya perlengkapan itu bahkan sampai sekarang juga disiapkan oleh pihak perempuan. Tetapi yang sebenarnya perlengkapan itu disiapkan oleh laki-laki atau pihak laki-laki. Jadi istrinya terima jadi. Ketika saya mau menikah, saya disidak sama bu D-nya istri. Disidak. Saya sudah siapkan rumah kontrakan, peralatan seadanya saya siapkan. Kemudian bu D datang ke rumah, saya jemput. Sebelum dijemput travel ke Pacitan, lalu ditelepon oleh bu D. Ini rumahnya udah siap ditempatin. Udah lengkap, siap ditempati gitu. Jadi siap nikah gitu. Ya, tahun 2013. Kemudian setelah perlengkapan disiapkan, maka kewajiban memberi nafkah. Memberi nafkah ini hukumnya wajib oleh kepala rumah tangga, yaitu suami. Dan kewajiban dari pemberian nafkah ini sebatas yang kebutuhan primer. Apa saja itu? Sandang, pangan, papan.
Ya. Apa namanya? Sandang itu apa, Pak? Pakaian, rumah dan makanan. Mau rumahnya rumah yang sudah gedong, masih apa namanya, atau baru dibangun, atau rumah yang tetap atau kontrakan, penting sandang, pangan dan papan ini kewajiban yang tidak boleh dilalaikan oleh suami. Bahkan dalam penekanannya setidaknya apa yang diberikan ayah si wanita selama ini kepada anaknya, maka itu ada di rumah si laki-laki. Setidaknya itu ada di rumah si laki-laki. Maka beberapa dalil yang menekankan ini banyak sekali, di antaranya surah Al-Baqarah 233, kemudian surah At-Tolak ayat 6 dan ayat 7. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya takutlah kepada Allah dalam memperlakukan wanita. Sesungguhnya kalian mempersunting mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka tunaikan adalah tidak mengizinkan masuk ke rumah kalian seseorang yang kalian tidak sukai. Jika itu mereka lakukan, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras. Sedangkan hak mereka yang harus kalian tunaikan adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan ma'ruf. Ma'ruf ini dengan takaran budaya, kebiasaan yang lumrah di masyarakat. Ya, kalau dulu pernah kita bahas ketika kita kuliah, setidaknya istri pas ganti baju ada yang untuk penggantinya. Artinya berapa, Pak? 2. Ya, minimalnya 2 pakaian, Pak. Jadi dia cuci baju ada yang diganti. Kalau hari ini alhamdulillah lebih dari cukup. Kenapa? Soalnya setiap pesta bisa ganti baju, Pak. Ya, pestanya di Sleman bajunya beda, di Bantul beda bajunya. Hari yang sama, Pak. Ya, yang sama suaminya pakaiannya, nggak berubah-ubah. Kemudian ada sebab di mana nafkah itu wajib diberikan. Yang paling utama adalah ketika seorang laki-laki telah mempersunting seorang wanita, maka di waktu itu wajib dia memberikan nafkah. Dan nafkah yang diberikan kepada istri termasuk di antara yang tadi 3 itu, termasuk adalah pengobatan jika dia sakit. Syarat-syarat berhak menerima nafkah. Seorang istri berhak menerima nafkah jika terjadi akad nikah dan akad nikahnya sah. Akad nikahnya sah. Yang kedua, istri menyerahkan diri kepada suaminya. Artinya tidak ada hal ini ditahan. Misalnya dulu sempat viral nikah jarak jauh, Pak. Ya, nikah jarak jauh. Jadi si perempuan itu di tempat kami di Libya. Ya. Online ya. Laki-lakinya sama ayah si perempuan di Indonesia. Jadi si perempuan hanya ditampakkan di situ videonya, kemudian video akadnya ditampakkan gitu. Nah, dalam keadaan seperti ini, si suami belum berhak ngasih nafkah sama istrinya. Ya. Kenapa? Karena belum menyerahkan diri sepenuhnya, Pak. Ya. Baik, kalaupun menyerahkan diri diapa-apain, tidak diapa-apain, selama belum menyerahkan diri, maka belum berhak menerima nafkah. Kemudian istri bersedia digauli oleh suami. Kalau istri tidak bersedia digauli oleh suami dengan alasan yang tidak syar'i, maksudnya, aduh mas, saya lagi kepikiran mantan saya
Ini kan nggak syar'i. Kalau syar'i nggak masalah. Ya. Kemudian yang keempat, tidak menolak pindah ke tempat yang baru diinginkan suaminya. Istrinya orang Malaysia, diajak pindah ke Indonesia, nggak mau dia. Ya, si suami berat mentalak. Maka kalau suaminya tetap menikah dengan si perempuan ini, perempuan tinggal di Malaysia, dia terbang ke Indonesia, maka selama itu dia si perempuan belum berhak sepenuhnya menerima nafkah. Yang kelima, suami dan istri sama-sama dapat menikmati hubungan dengan pasangannya, jadi tidak berat sebelah. Nah, itu yang kita bahas sebelumnya. Kita masuk pada masail, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang problematika pernikahan yang mungkin banyak terjadi ya. Ini sebenarnya mau saya sampaikan 2 minggu lalu. Saya kira hal seperti ini jarang terjadi, Pak. Ternyata hal seperti ini di Yogyakarta banyak terjadi, Pak. Ya, bagaimana jika istri masuk Islam sedangkan suaminya tidak? Ya. Istri masuk Islam sedangkan suami tidak. Ketika suami dan istri sama-sama kafir, lalu setelah berhubungan badan istri memeluk Islam sedangkan suaminya tidak, maka istri tetap berhak menerima nafkah. Karena faktor yang menghalangi suami bersenang-senang dengan istri ada pada suami, dan dia mampu menghilangkannya dengan cara memeluk Islam. Karenanya kewajibannya memberi nafkah tidak gugur. Kondisi ini sama dengan orang muslim yang pergi meninggalkan istrinya, walaupun dia pergi jauh, ya, misalnya pergi untuk kerja di perusahaan luar negeri. Ya, saya kenal beberapa orang yang pakai sistem 4132 gitu ya, atau setahun 2 bulan gitu. Nah, dia kerja setahun libur 2 bulan, kerja 6 bulan libur 1 bulan. Maka dalam hal ini dia tetap memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian bagaimana jika terjadi kemurtadan? Jika suami murtad misalnya, kemurtadan suami tidak menggugurkan kewajibannya memberi nafkah. Jika suami murtad sementara mereka telah melakukan hubungan badan, maka dia tetap wajib menafkahi istrinya. Karena halangan melakukan hubungan badan ada pada dirinya, pada diri suami, dan dia sanggup menghilangkannya dengan cara kembali memeluk Islam. Ini berbeda dengan jika yang murtad adalah istri. Dia tidak berhak lagi menerima nafkah karena menahan melakukan hubungan badan dengan cara melakukan maksiat, sehingga kedudukannya seperti wanita yang membangkang. Ya. Allah saja dibangkangi, atau apalagi suaminya. Dan ini banyak Bapak Ibu di Jogja ini, daerah Minggir, daerah Kalibawang, bahkan di daerah kami tinggal sekarang Bapak Ibu, daerah Kalasan itu, daerah Kalasan Sambisari itu, bahkan naudzubillah min dzalik, dahsyatnya ada salah satu, kalau dulu pernah di sini ada pertanyaan bagaimana hukum seorang muslim yang menikah dengan non muslim tapi sudah lama suaminya tetap istiqomah ke masjid misalnya. Kalau ini lebih dahsyat lagi Pak, ada takmir masjid ya, yang sekolahnya tamatannya Kanisius, istrinya Katolik Pak, ketua takmir masjid. Kan dahsyat ya. Jadi hal ini bukan tidak terjadi, ini terjadi. Sehingga penting kita memahami kewajiban-kewajiban nafkah ini. Kemudian
seperti apa ukuran nafkah dan bagaimana kaidah nafkah yang diatur dalam Islam. Jika istri tinggal bersama suami, sementara suami menafkahinya dan mengurus segala keperluannya hingga tercukupi, seperti makanan, pakaian, dan lain-lain, maka istri tidak berhak menuntut memberinya nafkah lagi karena suami telah melaksanakan kewajibannya. Jadi bahasanya itu sandang dan pangan dan papan itu sudah terpenuhi. Kalau sakit ya tetap diurus kewajiban suami. Ya, mungkin kalau selama ini yang saya pahami dari beberapa orang gitu ya, mungkin termasuk istri saya juga ini. Ini YouTube Mas ya? Ini masuk YouTube ya? Masuk YouTube ya. Apa Pak? Uang perawatan Pak. Bang, dulu saya ini cantik loh Bang. Setelah menikah, setelah bongkar mesin beberapa kali, jadi saya itu butuh perawatan, uang perawatan itu Pak. Mungkin termasuk tidak termasuk hal yang wajib dipenuhi, tetapi bukan berarti juga nggak kita perhatikan, bukan. Tapi jika suami adalah orang yang pelit dan tidak mencukupi kebutuhan istri atau meninggalkannya tanpa memberi nafkah dengan cara yang tidak benar, maka istri berhak menuntut suami memberinya nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Hakim pengadilan mesti memutuskan sang istri diberi nafkah dan mengharuskan suami memberinya. Jika pengaduannya terbukti benar, istri juga berhak mengambil sebagian harta suaminya itu secukupnya dengan cara yang ma'ruf sekalipun suami tidak tahu. Karena suami tidak menunaikan kewajibannya sebagai yang menjadi hak istrinya. Orang yang berhak atas sesuatu boleh mengambil haknya sendiri selama mampu. Dalilnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasai dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa seorang sahabiah namanya Hindun mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya yang pelit. Ya. Suaminya ini pelit. Makanya kalau di Indonesia karena khawatir suaminya begini, banyak keuangan dipegang oleh istri. Ya, Pak ya. Itu saya teringat sekali di keluarga kami, di ayah itu yang megang kendali uangnya ibu, mama saya. Nah, kemudian nafkah yang diberikan oleh Abu Sufyan, suami Hindun, tidak cukup untuk keperluanku katanya dan anak-anakku, kecuali jika aku mengambil tambahannya tanpa dia ketahui. Ya, syukur-syukur nggak ketahuan hilang. Kalau nggak ketahuan berarti uangnya banyak. Maka Rasulullah bersabda, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah sebanyak yang dapat mencukupimu dan anak-anakmu. Jangan lupa catatannya, dengan cara yang benar. Dengan cara yang ma'ruf. Artinya nggak berlebihan. Ya. Diambil untuk dirinya dan anaknya plus bisa main ke mall. Atau bisa nabung sebagian uangnya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ukuran nafkah yang disesuaikan dengan kecukupan yang dibatasi dengan cara yang ma'ruf, yakni kadar yang dianggap wajar oleh kedua belah pihak sesuai kebiasaan keluarga mereka. Tentunya kadar ini berbeda tergantung faktor masa, tempat, kondisi, dan orang. Alhamdulillah di Yogyakarta dengan UMR yang ada itu cukup 1,2, 1,5, 1,8 ya Pak ya? Cukup ya Pak ya? Cukup nggak Pak?
Makanya anak UGM komplain ya, nyanyi mereka di TPA sana. UMR mencekik ya. Kalau saya takaran murah dan tidak itu tahu Pak? Takaran murah dan tidaknya itu nasi Padang Pak. Saya beli nasi Padang pakai ayam di Jogja itu bisa 10.000 ya. Bisa 10.000. Ternyata di Medan masih bisa 10.000 Pak. Nasi Padang. Apa bedanya sebenarnya? Ya. Lebih enak Pak. Lebih kental sana sama apa namanya? Isinya lebih kental ya. Kalau di Jogja kan Padang Jogja. Kemudian kami belanja ke pasar di Medan itu jauh standarnya. Kita bisa dapat ikan laut itu 20.000, 25.000. Di sini sudah 35.000. Saya cuma mikir aja, ada orang yang kerja 8 jam gajinya UMK 1,8. Di Medan UMK-nya 3,5. Dengan standar di sana harga lebih murah ternyata. Kalau ada yang bilang di Jogja lebih murah, enggak Pak. Medan lebih murah. Saya sudah sering di pasarnya itu. Jadi luar biasa sekali. Mungkin kalau adalah pejabat di sini tolonglah diperjuangkan Pak. Dinaikkan lagi lah Pak UMK-nya Pak. Kalau bisa ya minimal ya 3,0 lah. Baik. Nah, kemudian artinya ada faktor masa, faktor tempat, faktor kondisi dan orang-orang. Maka nggak bisa standarnya itu disamakan seluruh Indonesia, nggak bisa. Kita beli bakso di Jakarta 25.000, soto 20.000 paling murah Pak. Soto ya. Nah di sini soto 25.000 Pak. Dapat berapa Pak? Ya, dapat 3 mangkok Pak. Kemudian disebutkan dalam kitab Ar-Raudhah An-Nahdiyah, kecukupan dari segi makanan mencakup seluruh makanan yang diperlukan istri, termasuk buah-buahan dan perlengkapan yang biasa disediakan dalam acara perayaan, serta segala sesuatu yang memang telah menjadi kebiasaannya, sehingga jika tidak tersedia akan menimbulkan mudarat. Ya, mudarat pada istri atau sedih atau merusak keharmonisan. Ya, ada orang yang nikah sama anak pejabat, biasanya makanannya ada buah, ada sayur, ada daging. Setelah nikah sama laki-laki ini, buahnya nggak ada, sayurnya nggak ada, yang ada lauk tok plus sambal misalnya. Ini keberatan dia. So pasti walaupun dia tetap makan, tidak membuatnya bahagia Pak. Ya. Maka bisa disesuaikan. Ada juga yang mengatakan obat dan semisalnya juga termasuk di dalamnya. Dasarnya ada firman Allah, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf ini tidak ditetapkan detailnya dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan oleh para ulama, yaitu mencakup seluruh makanan yang diperlukan istri, termasuk buah-buahan dan perlengkapan yang biasa disediakan dalam acara perayaan, yang kalau tidak ada itu membuat dia sedih, mudarat atau merusak keharmonisan. Makanya termasuk biaya perawatan tubuh dan wajah perempuan juga harus disiapkan. Jangan sampai nanti cintanya cuman 1 tahun. Sebelum bongkar mesin cintanya luar biasa. Setelah turun mesin Pak, mulai lihat kayaknya istriku ini memang kurang cantik dah. Kayaknya. Ayat dalam surah Al-Baqarah 233,
merupakan teks yang menetapkan semua macam nafkah, bahwa orang yang menanggung nafkah wajib menafkahi orang yang menjadi tanggungannya. Rizq atau nafkah atau rizki dalam ayat ini mencakup segala macam yang kami sebutkan di atas tadi. Kemudian dalam kitab Ar-Raudhah juga disebutkan pendapat sebagian ulama bahwa yang tidak mewajibkan nafkah, obat-obatan dan biaya berobat ke dokter karena tujuannya adalah menjaga kesehatan badan. Keadaan ini sama seperti orang yang menyewa tidak dibebani kewajiban memperbaiki bagian yang rusak dari rumah yang disewakan. Itu pendapat sebagian para ulama. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa memasukkan biaya pengobatan dalam nafkah dan menjadi kewajiban suami adalah menjadi kewajiban suami. Ia berkata, penulis kitab Al-Ghaith menyatakan bahwa alasannya adalah karena obat berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup sehingga sama dengan nafkah. Inilah pendapat yang benar karena obat termasuk dalam makna umum sabda Rasulullah SAW, ma yakfiki, sebanyak yang mencukupimu, dan firman Allah SWT, rizquhunna, memberi rezeki kepada mereka. Jadi kalau ada suami yang banyak hartanya, kemudian ada istri juga banyak hartanya, sama-sama banyak harta, sama-sama orang kaya. Kalau istri sakit, suami wajib mengobati dia. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kalau suami sakit, karena sakit ATM-nya nggak bisa digunakan. Selama sakit, keperluan sakit suami ditanggung oleh istri, suami wajib mengganti uang istri. Paham Pak? Paham gak ini? Benar nih? Saya ulangin. Kalau istri sakit, suami wajib membayari uang perawatan sakit atau obatan istri. Paham ya? Kalau suami sakit yang tidak karena sakit nggak bisa menggunakan uangnya, lalu istri menggunakan uangnya untuk mengobati suaminya, maka suaminya wajib mengembalikan uang istrinya. Kenapa Pak? Karena uang suami bisa jadi uang istri. Uang istri tidak bisa jadi uang suami. Suami meninggal, punya istri 4. Harta suami wajib dibagi kepada seluruh istri. Wajib. Ilmu warisnya seperti itu. Istri pertama meninggal, harta istri hanya bisa dibagi ke suami. Tidak bisa dapat istri kedua, istri ketiga, istri keempat, nggak bisa dapat. Oke. Nah, di sini harus ada pembedaan catatan keuangan atau catatan harta. Ya, saya yakin suami istri sangat mencintai pasangannya. Tetapi mohon maaf, terkadang akan terjadi sesuatu yang keliru, problem besar saat ada keuangan yang digabungkan. Ya, akan ada keliru. Apalagi mohon maaf ketika kita gagal mendidik generasi, gagal mendidik anak. Uang istri tergabung dalam uang suami, nggak ada catatan. Lalu anak-anak menuntut itu uang ayah semuanya dibagi. Makanya hari ini beberapa belakangan ini KUA baru menetapkan hukum baru tentang pembagian waris.
Di antaranya suami istri yang berjuang dari awal, bareng, berjuang dari awal. Ketika suaminya meninggal, istri yang sebenarnya sanggup bekerja, tetapi tidak bisa bekerja karena mengurus keluarga, maka sepertiga harta suami diambil untuk dia dulu. Dan ini saya melihatnya ada maslahat di sana. Karena ketika suami meninggal, dan kita kembali pada pembagian waris, istri hanya mendapatkan 1/8 dari seluruh harta. Padahal dia hidup bertahun-tahun, puluhan tahun sama suaminya, karena suaminya bilang kamu di rumah saja, biar saya yang kerja. Padahal dia bisa kerja. Ya. Ini undang-undang baru dengan keluaran KUA itu sepertiga harta suami diambil, kemudian sisanya 2/3 baru dibagi warisan sesuai dengan syariat Islam. Secara logikanya saya rasa itu sangat dilumrahkan untuk seorang istri. Istri saya bisa ngajar, istri saya bisa kerja di luar. Lalu saya bilang, nggak mau, saya nggak mau. Kamu di dalam aja. Padahal dia bisa menghasilkan uang untuk diri dia. Kewajiban saya ngasih nafkah. Nah, di sini penting kita pahami, jangan sampai ada sesuatu yang keliru. Kemarin saya sempat ditanya masalah ini. Ya, ada istri yang suaminya sakit beberapa minggu atau beberapa bulan. Selama ini saya yang membiayai, Ustaz. Terus gimana uangnya? Saya bilang diambil uang suami. Seluruh biaya yang dihabiskan diambil semuanya, karena itu hak kamu itu. Sisanya baru dibagi secara ahli, secara ilmu waris. Nah, di sini penting kita pahami dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oke. Baik, selanjutnya yang kita bahas adalah ketentuan nafkah dengan barang atau uang. Ya, misalnya saya kasih nafkah, tapi kamu butuh apa? Jadi saya belikan. Gitu ya. Nafkah sah diberikan dalam bentuk barang seperti roti, lauk pauk, dan pakaian dengan jenis tertentu. Juga sah diberikan dalam bentuk uang tunai agar istri sendiri yang membeli keperluannya. Nafkah boleh diberikan dengan cara tahunan, bulanan, mingguan, atau harian, tergantung kepada kemudahan suami. Praktek yang berlaku di pengadilan saat ini memberi nilai makanan yang dibutuhkan setiap bulan dan nilai pakaian selama setiap 6 bulan. Dasar pertimbangannya, istri membutuhkan pakaian untuk musim panas dan pakaian lain untuk musim dingin. Ini kalau berlaku 2 musim. Artinya kalau ada pilihan dikasih barang atau kasih uang, maka ini tergantung ya mana lebih nyamannya. Kalau saya lihat sih kayaknya kalau ibu-ibu sekarang nyamannya uang. Kenapa? Karena bisa shopping setelah itu. Kalau barang-barang nambah mumet, ya, karena nggak bisa diapa-apain. Kemudian jika terjadi perubahan barang dan kondisi ekonomi suami, jika setelah ditetapkan kadar nafkah terjadi perubahan harga barang atau perubahan kondisi ekonomi suami, maka tergantung pada bentuk perubahan tersebut. Apakah bertambah mahal atau bertambah atau makin murah. Juga perubahan kondisi ekonomi suami, apakah lebih baik atau lebih buruk. Artinya kalau seandainya dulu awal pernikahan hanya 500.000, kemudian lahir anak pertama nambah 700.000, lahir anak kedua nambah 1 juta,
lahir anak ketiga, anak pertama sekolah nambah 2.500, maka ini kembali kepada kebijaksanaan masing-masing. Artinya sesuai dengan apa yang bisa dipertimbangkan kondisi yang ada. Kita dengar azan dulu. Bapak Ibu, mohon waktunya sedikit lagi. Slide selanjutnya kita lihat. Ya. Bagaimana perubahan harga barang atau kondisi perekonomian suami? Ketika ada perubahan harga barang, maka otomatis berubah semuanya. Jangan dipertahankan, akhirnya nanti menjadikan mudarat. Begitu juga ketika kondisi perekonomian suami menurun atau meningkat. Kalau seandainya seorang suami mampu memberikan sesuatu yang menjadikan istrinya bisa menabung, ini lebih bagus. Ya, jangan sampai nanti kita qadarullah misalnya nyawa kita sangat terbatas, ya. Suami istri kita meninggal misalnya, dan dia tidak punya tabungan sama sekali. Bahkan mungkin mahar pernah dipakai dihabiskan gara-gara perekonomian sangat sempit. Kemudian hati-hati dengan bahasa istilah yang menyebar saat ini, banyak anak banyak rezeki. Di satu sisi iya betul, banyak anak banyak rezeki. Kenapa? Karena rezeki anak nanti disalurkan melalui orang tua. Tetapi kalau orang tua tidak membuat keran di mana-mana, maka jangan coba-coba menambah anak. Gitu Pak ya? Kaidahnya betul, banyak anak banyak rezeki. Banyak anak bisa jadi kaya, tapi mohon maaf jangan sampai hanya mengandalkan ini, tidak ada kreativitas membuka keran yang lain, membuat usaha yang lain, sehingga apa? Sehingga akhirnya menjadi kesulitan sendiri dalam rumah tangga. Begitu Bapak Ibu, sebelum kita tutup mungkin ada 1-2 pertanyaan bisa kita silakan Pak. Bisa langsung Pak. Assalamualaikum. Iya. Memang pertama kalau kita artikan secara letterlek ya, memang warisan itu meninggal pemilik waris setelah utang kapan liang kubur dibayarkan, sisanya dibagi. Tetapi memang pertimbangan yang disampaikan oleh KUA ini, ketika ada istri
yang mengorbankan dirinya sepenuhnya untuk keluarganya. Dia mampu bekerja sebenarnya, dia mampu bekerja, tetapi dia tidak bekerja dan dia persilahkan suaminya bekerja dengan tenang mencari nafkah di luar. Ini yang menjadi pertimbangan. Ketika uang itu ada 100 juta dibagi 1/8, berapa dia dapat? Berapa dapat dia? 12,5 ya. 12,5 dia dapat, perjuangannya 50 tahun sama istri, sama suami, gitu ya. Maka anak-anaknya kan itu warisan dibagi semua. Meninggal seorang langsung dibagi warisan. Nggak boleh ada warisan, ada orang meninggal warisannya ditunggu setahun 2 tahun baru dibagi, nggak boleh, langsung dibagi. Nah, pertimbangan ini saya yakin nggak mungkin lah KUA itu menetapkan suatu undang-undang yang berseberangan dengan agama, padahal mereka orang yang beragama. Nah, tetapi memang di sini pertimbangan tadi itu ada hal-hal yang lain, kemaslahatan yang lain yang dipertimbangkan. Di antaranya kelangsungan hidup seorang istri ketika dibagikan harta waris. Tadi pertimbangannya ketika yang ditinggalkan itu anak-anak yang kurang berpendidikan, yang motivasinya duniawi, sehingga ketika warisan dibagikan selesailah semuanya. Ini yang menjadi pertimbangan tadi, Pak. Nah, maka saya yakin KUA nggak mungkin mempertimbangkan sesuatu yang di luar kadar syariah. Itu ya, Pak ya. Jangan, Pak. Suami istri. Ya. Suaminya meninggal. Terus anaknya 3 perempuan semua. Ya. Salah satu dari pihak laki-laki, saudara suami, itu minta warisan. Apakah berkenan? Iya, jadi begini. Ketika suami meninggal, ayah meninggalkan 3 anak perempuan, kemudian meninggalkan istri. Nah, kita akan lihat dulu komponen yang dia tinggalkan. Kalau komponen yang dia tinggalkan misalnya tidak ada kakek, tidak ada ayah, tidak ada ibu di bawah, oke? Maka dilihat saudara-saudaranya. Itu dia. Ibu tidak ada, dilihat saudara-saudaranya. Maka ada bahasa wa in ala waman tahta. Dilihat yang di atas, dilihat yang di bawah. Jalur ayah ke atas, jalur ibu ke atas. Tidak ada jalur yang ke samping. Siapa saudaranya? Seperti itu. Nah, kalau seandainya keluarga pihak laki-laki meminta, bisa jadi mereka sudah paham, saya ada bagian saya di sana. Saya pernah membagi waris kurang lebih 20 M saya bagi waris. Hanya meninggalkan istri, tidak punya anak. Baru saya lihat warisannya, kriteria warisnya. Saya tanya, ini beliau ada saudara enggak? Ada saudaranya. Oh iya, dapat. Ibunya masih ada? Masih, dapat semua, saya bilang gitu. Baru saya bagi semuanya. Saya bagi setelah saya pastikan seluruh keuangan ibu sudah dikeluarkan dari rekening bapak. Seluruh keuangan ibu dari aset sudah dikeluarkan semuanya. Tinggallah aset bapak yang dibagikan kurang lebih 20 M. Gitu. Nah, ternyata keluarganya ini karena nggak paham juga, tiba-tiba ibu itu datang setelah saya bagi, datang dengan uang, kami dapat ya, gitu. Nggak ngerti mereka. Kami dapat, iya dapat. Dibilang Ustaz Arfi dapat. Dan kita bagikan sesuai dengan hukum waris. Nah, jadi kalau ada dari pihak laki-laki yang meminta, bisa jadi mereka paham bahwa mereka dapat bagian. Tapi ingat, bukan hanya sekedar paham mendapatkan warisan, tapi paham nilainya berapa, itu penting juga. Nggak bisa kami minta 20 juta, hitungannya dari mana? Anda siapa?
kita hitung dulu apakah benar dapat 20 juta. Jangan-jangan cuma dapat 1,5 juta atau mungkin bahkan lebih dari 20 juta. Nah, sehingga hitungan ini harus detail, dan itulah yang Allah sampaikan dalam An-Nisa ayat 10 sampai 14. Begitu ya Pak ya. Nah, untuk hitungannya ini saya kalau nggak dikasih nama-namanya ya, perangkatnya misalnya yang meninggal suami, meninggalkan istri, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan, ada ayah, ada ibu, ada kakek. Saya kalau nggak dikasih ini, kita nggak bisa ngitung. Harus ada semua baru saya bisa hitung. Begitu ya Pak ya. Yang lain terakhir mungkin. Ya silakan Bunda. Minta terakhir ya. Ibu-ibu. Ya sekali lagi. Assalamualaikum. Suami istri bercerai itu ada autobudi, tapi penjelasan yang tahun ini dalam Islam agama nggak diterangkan gitu kan? Iya. Bisa penjelasannya. Iya. Nah ini tadi harta gono gini ini merujuk pada hukum pemerintah. Saya hanya bisa mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taatin Rasulnya, dan pemimpin di antara kalian. Saya hanya bisa mengatakan itu karena pertimbangan dari pemerintah cukup signifikan. Begitu ya Bu ya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.